Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi salam dari pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut, Amerika Serikat. Bersama saya Imam Syamsi Ali. Alasan ketiga kali ini yang saya ingin sebutkan, kenapa Islam senantiasa mendorong kita untuk membangun rasa optimisme dan harapan yang tinggi. Tentunya karena kita sadar bahwa dalam proses kehidupan ini kita terus menerus ditempah, dibina, diedukasi, dididik oleh Yang Maha Pendidik. Siapakah Yang Maha Pendidik itu? Kita mengenal bahwa Allah dikenal sebagai Rabbun. Dan kata Rabbun berasal dari Raba, Yarbu, Rabwatun, yang berarti to grow, untuk menumbuh suburkan. Maka kita ingin ditumbuh suburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dibina, kita ingin diraut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Maka iman yang ada pada kita ini adalah merupakan proses untuk terjadinya pendidikan tersebut. Merupakan proses terjadinya tarbiyah dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya keimanan itu adalah bahagian dari tempaan. Allah kemudian mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja mengaku sebagai orang yang beriman tanpa pernah diuji? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar terjadi apa yang disebut dengan self proof, bahwa orang-orang bisa membuktikan mana yang sungguh-sungguh dalam keimanan dan mana yang sedang berada di dalam keimanan yang berpura-pura atau bahkan kebohongan. Maka sekali lagi iman yang kita miliki ini adalah proses terus-menerus untuk diuji dan dicoba demi untuk terbangun kemanusiaan kita menjadi manusia-manusia yang lebih berkarakter dan bermakna. Maka pendidikan terus-menerus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ragam ujian dalam kehidupan kita. Apakah itu ujian dalam bentuk sesuatu yang kita tidak sukai? Atau mungkin sebaliknya, boleh saja kita diberikan ujian dalam bentuk yang kita sukai. Kita dijadikan orang yang kaya, tapi menurut iman kita bagaimana menyikapi kekayaan itu? Atau sebaliknya, kita dijadikan orang miskin, juga bagaimana menurut iman kita dalam menyikapi kemiskinan itu? Maka sekali lagi, ini semua adalah proses tarbiyah, proses pendidikan dari Rabbul Alamin, dari Allah yang pencipta langit dan bumi. Dan oleh karenanya, ketika kita menghadapi ragam masalah, ragam peristiwa, ragam tantangan, kesulitan, kesukaran hidup, termasuk COVID-19 saat ini, maka tentu kita sadar bahwa ini adalah bagian dari proses pendidikan yang terus-menerus berlaku dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk Allah mengangkat kita kepada derajat yang lebih tinggi lagi. Dan semakin besar iman yang kita miliki, semakin kuat iman yang ada dalam dada kita, boleh jadi semakin berat tantangan yang kita hadapi. Itulah sebabnya kenapa para nabi yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan nabi-nabi dan rasul yang paling hebat, yang paling kuat, yang dikenal dalam istilah Islam sebagai ulul azm, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah nabi-nabi yang begitu hebat di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru mereka menghadapi tantangan yang terberat. Kenapa? Karena semakin tinggi posisi dalam keimanan, semakin berat tantangan yang kita hadapi. Ilustrasi kecil barangkali adalah, kalau seandainya kita adalah seorang mahasiswa S3, calon dokter, lalu kemudian masanya untuk diuji oleh para penguji kita. Tiba-tiba di hadapan meja ujian itu kita ditanya oleh profesor, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tentu kita bingung. Pertanyaannya adalah pertanyaan kanak-kanak. Padahal kita ini adalah calon dokter, bukan lagi taman kanak-kanak. Pertanyaannya adalah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kenapa tidak ditanya sesuatu yang konsep yang besar, yang hebat, yang menunjukkan bahwa kita berada pada posisi seorang calon dokter? Sama juga dalam keimanan kita. Maka semakin tinggi keimanan, boleh jadi justru semakin kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat kepada surga, akan semakin berat tantangan dan rintangan itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Apakah Anda menyangka akan masuk surga begitu enteng, begitu mudah? Sedangkan Allah belum tahu atau belum melihat siapa di antara kalian yang berjihad di jalannya dan sabar dalam proses tersebut. Dan oleh karenanya kita expecting, kita pasti memastikan bahwa kita akan menghadapi tantangan dan rintangan itu. Dan mudah-mudahan inilah kemudian membangun harapan dan optimisme bahwa betapapun beratnya tantangan dan rintangan itu, kita harus hadapi karena itu bagian dari proses keimanan kita dan proses pembentukan karakter kita sebagai bagian dari pendidikan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian bersama saya Imam Syamsi Adil dari pesantren Nur Inka Nusantara Madani dari Connecticut, Amerika Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.